Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya setiap hari. Teman-teman, balik lagi di channel kita Kajian Online. Reshuffle para menteri sepertinya sudah menjadi keharusan melihat kinerja-kinerja para menteri kabinet Pak Prabowo yang terkesan lambat bahkan sering membuat blunder. Beberapa waktu yang lalu teman-teman di awal kepemimpinan ada menteri HAM di sini yang secara tiba-tiba minta kenaikan anggaran hingga 200 triliun. Ada juga beberapa menteri-menteri yang malah buat aturan yang gak main-main membuat rakyat hidup sulit. Teman-teman mungkin masih ingat kelangkaan LPG. Saat itu Menteri Bahlil teman-teman melarang ini warung-warung kelontong untuk menjual gas LPG. Dan hal ini tentu teman-teman membuat perekonomian langsung terguncang. Kelangkaan pun terjadi. Pak Prabowo langsung turun tangan memerintahkan menegur Menteri Bahlil untuk tidak main-main membuat aturan yang seenak jidat. Akhirnya aturan tersebut pun teman-teman di stop dan ya ini warung-warung kecil diperbolehkan kembali menjual gas LPG. Nah, dari berbagai ini kinerja menteri yang juga dipertanyakan, apalagi ini Menteri Keuangan kemarin teman-teman di rapat dengan DPR juga kena semprot. Kenapa ini anggaran dihemat tapi hutang negara membludak makin besar? Kan ini ada sesuatu kesalahan dalam pengelolaan APBN. Nah, beredar isu teman-teman, Pak Prabowo akan segera melakukan reshuffle. Kita tidak tahu berapa banyak yang akan direshuffle, tapi kalau kita melihat beberapa menteri-menteri peninggalan prasejarah di pemimpinan sebelumnya, yang mungkin saya rasa ini malah kental unsur politiknya, cukup harus teman-teman dievaluasi oleh Pak Prabowo. Karena menteri-menteri baru, apalagi yang harusnya dari jalur profesional, itulah yang mungkin lebih pas, lebih cocok menempati posisi-posisi kementerian. Jangan sampai kabinet dikuasai oleh orang-orang politik. Bolehlah kalau misalnya Pak Prabowo mau mengangkat dari partai politik, tapi jangan diangkat hanya atas besarnya kontribusi di Pilpres, tapi juga kapasitasnya. Hari ini kita mau mendengarkan ini obrolan dari pakar politik, pakar ilmu kenegaraan teman-teman yang kita dapat dari iNews. Di video yang berjudul Full Prabowo lakukan reshuffle kabinet, menteri lambat langsung ditinggalkan. Oke teman-teman, biar penjelasannya lebih lengkap, ini kita langsung simak video selengkapnya yang kita dapat dari iNews. Kita tonton video selengkapnya. Ya, bicara tentang orang kuat, Prabowo juga memberikan sinyal kuat terkait reshuffle. Saya ke Bang Hendar Sam, bagaimana Anda memaknai ancaman atau peringatan keras yang diberikan oleh Presiden? Ya, bahwa melihat apa yang di beberapa kali statement yang disampaikan oleh Pak Prabowo, kita harus memaknainya ini tidak juga bisa letterlah dan juga tidak bisa kita melihat daripada style pemerintahan sebelumnya. Jadi memang reshuffle itu ya dari rezim-rezim pemerintahan sebelumnya itu kan merupakan suatu keniscayaan. Memang akan selalu terjadi reshuffle. Nah, tapi saya melihatnya dari konteks ini bahwa beberapa statement-statement beliau itu yang beliau sampaikan itu ada merupakan sesuatu hal yang sifatnya pembinaan sebenarnya. Jadi bahwa prinsipnya setiap orang itu ya kan tentunya pada dasarnya adalah orang-orang yang baik ya. Tapi dia karena faktor daripada keadaan, lingkungan, latar belakang dan lain sebagainya, sehingga oleh karena itu kemungkinan besar ya kan ada hal-hal yang dampaknya mungkin itu tidak sinkron dengan apa yang belum sinkron dengan apa yang ritme yang dijalankan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Artinya Anda juga melihat itu bahwa ada yang tidak sinkron ya, yang mungkin barangkali pernah dilontarkan oleh itu kan merupakan suatu hal yang wajar. 7 bulan, 100 hari itu pun pasti ada. Dalam membentuk sebuah tim, tentunya bagaimana seorang menteri ya itu bisa mengikuti gaya kepemimpinan Pak Prabowo. Kita ambil contoh ya, di Pak Prabowo ini orang yang tipe pekerja, tipe pekerja. Jadi nah ini kan nggak semua orang bisa beradaptasi dengan cepat gitu ya. Kalau teman-teman kita yang di kabinet, terutama yang dari satu partai ini sudah tahu, beliau kerja 24 jam tidak ada hari libur. Ya, mungkin itu di awal ya, di 100 pemerintahan pertama ada yang
sedikit kaget dengan itu, ya, sedikit kaget dengan itu, dan tentunya tapi beliau kan tidak responsif bahwa apa yang beliau sampaikan itu, ya, style beliau, balik lagi ini style beliau sampaikan itu ke publik bahwa kalau tidak ini ya tolong diperbaiki, komunikasi tolong diperbaiki. Jadi itu merupakan suatu bentuk apa namanya itu teguran, suatu bentuk apa namanya itu dalam ruang lingkup pembinaan. Bagaimana kalau kita analogikan bagaimana seorang guru kepada murid, ya kan seperti itu. Jadi itu yang sebenarnya yang ingin beliau lakukan. Dan itu sebenarnya kan bisa dilihat dari progres yang dilakukan pada hari. Kita ambil contoh yang paling dekat, ya, bagaimana komunikasi publik, ya kan. Walaupun sekarang ya, nanti saya di ini lagi ya kan, bahwa komunikasi publik kita harus akui kemungkinan itu banyak sekali yang tidak terdeliver dengan baik. Kemudian beliau sampaikan tolong diperbaiki karena ternyata menurut beliau kerja aja nggak cukup, bahwa politik itu adalah tentang masalah apa namanya itu asumsi, ya, persepsi. Karena persepsinya itu harus sejalinier dengan kinerjanya. Baik, Bung Ray, Anda melihat ini seperti apa? Ini nyatanya berkali-kali Pak Prabowo menyatakan bahwa tinggalkan, kemudian juga ditegur berkali-kali, omon-omon atau akan jadi nyata? Iya, ini yang kita nggak mengerti dari Pak Prabowo kan. Satu hari ini bisa ngomong A, besoknya bisa sebaliknya gitu. Sebetulnya mau dipegang yang mana gitu. Dengan sangat cepat bisa berubah beliau ini gitu ya. Saya kira beliau itu kalau lagi berpidato sesuai moodnya aja gitu. Kalau lagi mood inginnya bicara reshuffle ya reshuffle gitu ya. Tapi reshuffle hal yang serius, maksud sesuai. Iya, kadang itu menurut saya yang mungkin tidak sepenuhnya dipikirkan oleh Pak Prabowo. Ingat misalnya waktu beliau mengatakan, oh ya koruptor itu kalau menyerahkan duitnya kita maafkan. Nah, dia jadi negatif kan di mata masyarakat. Ya saya mendukung pilkada tak langsung. Nah, waktu menyambut pidatonya saat itu Ketua Golkar Bahlil gitu ya. Lalu juga reaksi masyarakatnya negatif gitu. Jadi besoknya diperbaiki lagi oleh Pak Prabowo, bukan gitu maksudnya dan sebagainya gitu. Nah ini juga pernyataan ini kan agak aneh sebetulnya redaksinya gitu. Diawali dengan memuji semuanya bagus, tapi di ujungnya kalau ada yang lambat ya kita tinggalkan gitu. Loh, kontradiktif. Iya, di pinggir jalan lagi. Di pinggir jalan. Loh, kok ini maksudnya gimana? Udah bagus semua kok malah diancam lagi gitu loh kira-kira. Kalau yang lambat-lambat akan kita tinggalkan gitu. Jadi itu yang menurut saya menunjukkan kepada kita Pak Prabowo ini kalau pidato tergantung moodnya. Jadi oleh karena itu ya susah kita megang-megangnya. Di satu segi beliau mengatakan misalnya kita nggak butuh asing, tapi rajin banget ke luar negeri gitu loh Pak. Udah berapa kali nih ke luar negeri beliau ini? Baru 6 bulan 7 bulan kan gitu. Sekarang lagi di Arab Saudi. Padahal sekarang Arab Saudi macam-macam. Padahal baru pulang dari Rusia juga. Baru pulang dari Rusia ya. Padahal pernyataan beliau kita nggak butuh asing, kita mandiri. Maksudnya apa nih? Kaitannya ya, apa nih? Itu yang saya sebutkan tadi bahwa pernyataan Pak Prabowo ini seringkali kelihatan sesuai moodnya gitu. Nah, cuma memang ya kalau kita baca beliau dari awal sampai sekarang tuh ada beberapa yang tipikal beliau yang khas tuh. Soal misalnya ketidaksukaan pada asing tuh agak khas dengan beliau gitu ya. Yang kedua, soal ada masalah di dalam negeri ujung-ujungnya karena ada intervensi asing, itu juga khas beliau. Terakhir misalnya beliau mengatakan polisi ini baik. Yang nggak senang itu ada intervensi asing. Nah, kayak gitu. Itu udah agak terlacak dari dahulu gitu. Nah, kalau kita mau baca Pak Jokowi, Pak Prabowo, jangan menurut saya jangan dibaca dari letupan-letupannya. Kalau kita baca letupan-letupannya, ya bisa-bisa besoknya udah berubah lagi tuh gitu. Nah, dibaca konsistensinya gitu. Nah, kalau oleh karena itu konsistensinya itu adalah kemandirian. Satunya gitu ya. Ketidaksukaan pada apa yang disebut dengan intervensi asing. Yang ketiga adalah soal apa namanya itu ya katakanlah anti korupsi gitu. Nah, sekarang kalau itu yang sudah kelihatan tertanam betul di dalam pikirannya Pak Prabowo, nah mungkin menteri-menteri yang kayak begitu tuh punya potensi akan di-reshuffle gitu. Baik. Bang Didi, melihatnya seperti apa nih? Ya begini, kita kan ini hampir 8 bulan ya pemerintahan Pak Prabowo. Jadi kita harus melihat, pemerintah harus melihat mana menteri-menteri yang perform. Saya yakin banyak menteri yang berusaha untuk bekerja dengan baik. Tetapi ini kan mengurus negara, tentu ada juga mungkin yang kurang perform.
Nah, sikap Pak Prabowo sekarang mungkin walaupun sudah berkali-kali ya ada semacam ancaman, dan saya pikir itu ancamannya bagus, harusnya mengingatkan para pembantu presiden ini untuk bekerja dengan baik, dengan amanah yang terbaik buat rakyat, tetapi mungkin masih memberikan kesempatan ya. Tetapi menurut hemat saya, manakala kesempatan sudah diberikan masih kurang perform, masih tidak optimal di bidangnya masing-masing, apalagi di tengah dunia yang penuh tantangan ya. Lalu Indonesia juga, ini situasi sekarang bukan hal yang mudah ya di bidang perekonomian dan lain-lain ya. Kalau kita lihat bukan hal yang mudah. Jadi saya kira sangat layak Pak Prabowo mengadakan penilaian-penilaian. Tetapi kalau memang diberikan kesempatan masih bisa sesuai arahan, lalu tujuan besar yang ingin dicapai bisa dipenuhi. Maksudnya tegurannya secara umum gitu, tidak spesifik menunjuk orang per orang gitu ya, menegur orang Saya per kira orang. spesifik ya apa sesuai bidangnya. Apalagi ini kan kabinet yang besar ya. Saya tidak ingin mengatakan gemuk, tapi besar belum tentu berarti buruk ya. Ingin mengoptimalkan. Menurut saya dinilai sesuai dengan bidang-bidang pekerjaan yang mereka lakukan. Karena kan kita ingin program besar Pak Prabowo ya, program besar pemerintah ke depan ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya oleh para pembantunya. Oke, baik. Saya ke Bung Ferry. Bung Ferry, tadi disebutkan ada yang perform, ada yang tidak. Pandangan Anda siapa saja sih yang nggak perform? Dari sudut pandang tata negara ya. Perspektifnya Bung Ferry. Kalau diperhatikan pasal 17 Undang-Undang Dasar, kan ini memang hak presiden ya, untuk menentukan siapa pembantunya. Di Undang-Undang Kementerian Negara juga begitu. Beliau bisa mengkoreksi, bisa memastikan sesuai dengan visi dan misinya. Hanya saja langkah soal kabinet ini sedari awal kan sudah diingatkan. Terlalu besar, ya, terlalu gemuk, terlalu membuat akan lambat bekerja. Dan itu yang dirasakan oleh Presiden Prabowo dengan mengatakan menteri lambat ditinggal di pinggir jalan. Menurut saya jumlah menteri cukup ya, 3 orang berkopiah dikali 5 ya, 15 cukup untuk membuat gerak lebih cepat. Nah ini kan ruang menteri-menteri lama yang terlalu banyak membuat kemudian kerja-kerja ini bermasalah. Saya berpikir menteri-menteri yang membuat lambat adalah menteri-menteri yang punya jejak rekam pemerintahan di masa lalu. Oke. Saya ambil contoh ya. Oke. Di Menteri BUMN sudah dikurangi kewenangannya. Presiden lebih percaya dan antara menentukan siapa kemudian direktur, komisaris di BUMN. Oke. Pertanyaan besarnya, ngapain lagi presiden tunggu kalau kemudian kewenangan tidak ada di Menteri BUMN? Oke. Kalau dia tidak nyaman dengan menteri-menteri Pak Jokowi dulu, ya sudah, tinggalkan di pinggir jalan. Oke. Dan buktikan omongan itu. Karena begini, presiden itu, teori politik dan hukum tata negara adalah kekuasaan untuk meyakinkan orang banyak. The power to persuade. Oke. Gimana bisa yakin hari ini ngomong begini tegas sekali, berapi-api, besok diperbaiki. Oke. Nah konsep cara komunikasi Hendarsam ini yang tidak ada di Joko Widodo. Oke, kita tahan sampai di komunikasi Bang Hendarsam. Nanti kita kasih kesempatan. Kasih contoh lagi, satu lagi. Singkat saja. PCO kalau nggak ada tugasnya jadi jubir, ngapain lembaga ini dipertahankan? Oke. Itu yang membuat baik. lambat kerja. Baik, kita catat semua. PCO nih, nanti kita bahas lengkapnya. Pemirsa jangan kemana-mana, interupsi masih akan kembali sesaat lagi. Ya teman-teman, barusan kita sudah mendengarkan obrolan para pakar politik, ini pengamat hukum negara, terkait ya ini, apakah perlu Pak Prabowo melakukan reshuffle atau tidak. Beberapa menteri-menteri yang punya track record di pemerintahan sebelumnya, mungkin orang-orang presiden sebelumnya atau partai-partai sebelumnya, dirasa mungkin kurang serdu juga dengan Pak Prabowo. Terlebih yang barusan sekali kita dengar adalah Menteri BUMN. Sekarang sudah ada Dan Antara. Ini ya otomatis wewenang Menteri BUMN itu di take over, diambil alih oleh Dan Antara. Jadi sudah nggak ada keharusan ada Menteri BUMN. Harusnya itu pos menteri kementeriannya ditiadakan, kan bisa menghemat anggaran berapa puluh triliun. Nah, jelas teman-teman, Pak Prabowo di sini harus melihat kembali susunan kementerian, jangan sampai dipertahankan ya menteri-menteri yang malah
cari makan di pemerintahan, bukannya bekerja untuk membantu rakyat, tapi malah membuat aturan yang malah menyusahkan. Pak Prabowo bahkan beberapa waktu yang lalu juga mengomentari, kenapa ini kementerian sering banget membuat teknis, membuat aturan teknis inilah, aturan teknis itulah yang malah mempersulit datangnya investasi ke Indonesia. Gimana menurut kalian setelah nonton video yang barusan kita tayangkan dari iNews? Apakah teman-teman setuju ini Pak Prabowo harus segera melakukan reshuffle kabinet? Atau mungkin teman-teman punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.